4 lebih. Biasa nih bunda-bunda ya. Baik bunda, untuk langsung aja nih ya, karena kan Bu Amel sukanya to the point. Nah saya juga suka nih to the point ya kan. Nah maka dari Taca ini ya, kita awali dengan hadiah dulu ya. Untuk para editor ya kan, yang sudah membersamai kita dengan tulus, dengan segala apa ya, menyediakan waktunya lah untuk bunda-bunda Taca ini ya. Maka untuk editor dapat hadiah dari Taca 2 buku ya, 2 buku yang sudah diteliti, padahal udah tahu ceritanya padahal ya. Itu terima kasih ya, dan buat Bunda Amelia karena beliau juga sudah nulis 2 buku dan dapat fisiknya, maka nanti dirupakan buat nambah-nambah tabungan Rihla ya, senilai sama 2 buku ya. Dan untuk Kak Anis asisten mentor ya, nanti dapat 150.000 untuk di tabungan Rihla juga. Gitu ya Kak Anis, karena beliau juga sudah beli, saya lihat kemarin ya. Bu Andri, saya nggak datang ya. Tolong dicatat ya, Mbak Kartika ya. Ada Mbak Frey juga kok ini. Baik, itu saja Bunda Amelia, dan ini untuk kesekian kalinya kami ucapkan selamat ya untuk bunda-bunda sekalian ya yang sudah ikut berpartisipasi menjadi bagian dari 2 buku Taca ini ya. Dan tentunya kemarin sudah kami berikan special prize untuk bunda-bunda penulis ya yang sudah dimanfaatkan ya, dan ini masih akan berlangsung ya. Bunda-bunda pasti akan dapat harga yang lebih murah daripada harga jual untuk umum begitu ya bunda-bunda ya. Tentu ada keuntungannya ya nanti yang untuk umum ya, juga untuk bunda-bunda. Pokoknya hasil penjualan buku ini, keuntungannya ini sebagian besar ini akan kita alokasikan untuk Masjid Taca, insya Allah ya, seperti itu ya. Dan untuk operasional yayasan itu saja ya, walaupun tipis-tipis tapi menjadi bukit nantinya ya gitu. Itu salah satunya juga dari ini, karena Bu Amel ini juga divisi masjid juga, jadi beliau memikirkan juga gimana nanti Masjid Taca ini, seperti itu. Itu saja dari saya bunda-bunda sekalian, sekali lagi selamat. Coba saya melihat senyumnya dulu, gini segini. Nah ini para penulis-penulis ya, ini baru soft launching udah meriah banget ya. Nanti apalagi grand launchingnya ya, maka nanti saya tunggu nanti tanggal 4, 5, dan 6 September di Mambruk Hotel Anyer, Banten. Terima kasih, saya serahkan kembali pada Kak Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Meriah sekali ya kalau diawali oleh Bunda Susi nih ya, Masya Allah. Baik, bunda-bunda sekalian, langsung saja kita mulai dari yang pertama nih, Bunda. Nanti insya Allah akan ada jawab-jawab sedikit juga ya dari Bunda Amel, namun kita akan menonton bersama dulu nih, Bunda-bunda. Bismillah, apakah layar saya sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah Kak Ani. Ya. Aku tahu dunia sering tak adil, dunia sering tak mudah, dan kau hadapi sendiri. Tapi aku percaya bahwa kau mampu. Ada yang berbeda darimu, kau lebih dari itu. Terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah berjuang. Ternyata kau sekuat itu, ternyata kau sehebat itu. Terima kasih kau tak berhenti, terima kasih kau tak menyerah di pertarungan yang sengit ini. Kau kan
Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Karya indah dari Bunda Amelia, nggih, bunda-bunda sekalian. Alhamdulillah kita bisa eh, berkesempatan untuk menuliskan hikmah-hikmah dibimbing oleh beliau, dibimbing juga dengan oleh para editor kita. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kita ada pembacaan em, apa ya istilahnya blurb buku atau di rangkuman di bagian akhir buku atau sampul buku yang di bagian belakang yang akan dibawakan yang pertama oleh Bunda Asrilah untuk buku Hijrah Bait Jalan Hijrahku. Bentar, kami tampilkan. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bunda Asrilah. Memulai perjalanan yang disebut dengan hijrah membutuhkan keberanian, tekad, dan pengorbanan yang panjang. Hijrah bukanlah perjalanan yang lurus dan mulus, penuh tanjakan, kerikil tajam, air mata, dan doa-doa yang tidak terdengar. Dalam antologi cerpen Jalan Hijrahku, tersaji kisah-kisah inspiratif tentang para muslimah yang tergabung dalam komunitas Tanah Air Cinta Al-Quran, TACA. Cerita yang memiliki beragam latar belakang. Mahasiswi yang ingin kembali, ibu rumah tangga yang bangkit dari luka, wanita karir, hingga sosialita yang rindu makna hidup sejati. Setiap tokoh menghadapi ujian dan dilema yang berbeda. Ada yang kehilangan, ada yang ditertawakan, bahkan tak sedikit yang berjuang sendirian. Namun, mereka punya satu tujuan. Untuk kembali pada Allah dengan versi terbaik dirinya. Cerita ini bukan tentang perempuan yang sempurna, melainkan tentang mereka yang berani melangkah meski tertatih. Tentang mereka yang memilih kebenaran di tengah gemerlapnya dunia. Tentang proses, bukan hasil. Lewat cerita-cerita ini, kita diajak menyelami makna hijrah yang sesungguhnya. Lebih dari sekedar perubahan fisik, tapi juga pertumbuhan rohani. Sebuah bacaan yang menyenangkan, meneguhkan, dan memberi harapan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk kembali. Karena hidayah hanya mengetuk hati yang bersungguh-sungguh mencarinya. Saya Asrilah mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada TACA untuk saya membacakan sinopsis dari buku Jalan Hijrahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Bunda Asrilah. Masya Allah, Masya Allah. Semoga dengan sinopsis buku Jalan Hijrahku menjadi gambaran terkait apa isinya jauh lebih luar biasa. Masya Allah. Untuk selanjutnya,
sinopsis dari Merindu Baitullah akan dibacakan oleh Bunda Kartika. Waktu dan layar kami persilakan. Kerinduan pada Baitullah adalah rindu yang tak pernah usai. Ia menetap dalam dada, bahkan setelah kaki menjejak tanah suci. Dalam antologi cerpen Merindu Baitullah, terangkum kisah-kisah haru dari hati-hati yang merindu dari para muslimah komunitas tanah air cinta Al-Quran, TACA. Ada yang baru bermimpi, ada yang sudah berkunjung, namun tak pernah puas untuk kembali. Dari yang berusaha menabung uang kecil demi menunaikan umroh, ibu rumah tangga yang mendadak mendapat undangan Allah lewat cara tak terduga, hingga yang terus menangis karena setiap doa-doanya terkabul selama di sana. Setiap kisah menyimpan keajaiban dan pelajaran tentang cinta, harapan, dan ketundukan. Antologi ini bukan hanya cerita tentang perjalanan fisik menuju Ka'bah, tapi juga perjalanan spiritual menuju Allah. Tentang bagaimana kerinduan yang tulus bisa mengetuk langit dan bagaimana perjuangan tak pernah sia-sia di matanya. Sebuah kumpulan cerita yang menenangkan hati, menggugah rindu mendalam, mengungkap ketulusan, dan meneguhkan iman. Karena sejatinya, rindu kepada Baitullah adalah bagian dari rindu kepadanya. Siapapun yang merindukannya, pasti akan Allah beri jalan untuk bertamu. Saya Bunda Kartika, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Bunda Kartika. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa, nggih, Bunda-bunda. Tidak terbayangkan kita sudah sampai di titik ini, di soft launching untuk karya perdana TACA. Yang mungkin eh, bahkan Bunda Sufi yang menjadi foundernya pun belum, dahulunya belum kepikiran gitu, bahwa kita sudah ada sampai di titik ini. Masya Allah, dan jazakillah khair bunda-bunda yang telah berpartisipasi untuk meramaikan soft launching perdana TACA ini. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita lanjut ke testimoni dari beberapa penulis, mungkin ada tambahan sedikit dari Bunda Amelia. Ya, terima kasih Kak Alif. Siapa yang nggak sedia tisu? Apa ngelap air mata pakai jilbab? Saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada bunda-bunda semua atas keberaniannya, kenekatannya gitu ya, untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan buku ini gitu ya. Makanya tadi backsound-nya itu terima kasih. Itu terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam gitu ya. Jadi saya nggak berhenti mewek gitu lihat fotonya bunda-bunda itu tadi ya. Jadi salut sekali dan saya sangat mengapresiasi dukungan bunda-bunda. Sebenarnya kita tadi kan sudah bilang ya, kalau nggak banyak yang nonton, jangan sampai menyerah, jangan sampai down. Karena memang karya kita ini
untuk seumur hidup, untuk sampai kita nanti mungkin sudah di dalam tanah gitu. Jadi semoga nanti ceritanya itu akan terus menerus sampai generasi yang selanjutnya, yang selanjutnya, yang selanjutnya. Karena memang di awal saya sudah bilang kan, ajarkan menulis ini untuk apa? Untuk investasi pahala kita. Gitu. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau tulisan kita belum dibaca, belum dilirik, makanya kenapa kemarin apa namanya? Mohon maaf ya, saya tulis di grup itu kadang-kadang agak tajam kata-kata saya gitu. Meskipun tajam kesannya judes, tapi saya ini nangisan terus terang aja. Jadi kenapa seperti itu? Karena saya ingin memberi semangat kepada bunda-bunda yang menulis ini. Jadi jangan semata-mata karena menginginkan penghargaan dari orang lain, kita jadi menyerah untuk memberikan pesan kita, gitu ya. Jadi kita fokus pada semangat kita, fokus pada tujuan awal kita, gitu ya. Semata-mata semua yang kita lakukan ini adalah untuk ibadah, gitu ya, Bunda. Jadi tetap semangat yang nanti bisa datang di acara launching offline-nya di Mambruk, gitu ya. Nanti kita bikin acara lagi, selebrasi dalam tanda kutip ya, selebrasi dalam arti kebersyukuran kita, gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bunda-Bunda, terima kasih kepada Bunda Sufi, terima kasih kepada Bunda-Bunda editor yang mau saya geret-geret ke sana kemari untuk membantu saya. Terima kasih juga kepada Kak Anis dan kepada Bunda-Bunda semua. Selamat ya. Bismillah, sekarang kita berdoa membersamai proses pencetakan buku ini. Semoga bismillahirrahmanirrahim di awal bulan Agustus atau akhir Juli bukunya sudah jadi. Kita berdoa ya sama-sama. Itu aja Kak Anis, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi ikhtiar kita selanjutnya adalah terus melangitkan doa ya bunda-bunda sekalian agar proses percetakannya lancar sampai nanti kita masuk ke grand launching. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke testimoni nih bunda-bunda. Testimoni ini insya Allah akan dibawakan oleh 3 generasi. Oh, Masya Allah 3 generasi ya. Mulai dari yang paling senior. Nah, kita akan minta bagaimana sih prosesnya, bagaimana sih kesan-pesannya ketika mengikuti proyek pertama untuk menulis ini. Kepada Uti Wiwi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Sufi Andarini selaku founder Tata Muslimah Indonesia. Yang kami hormati Bunda-Bunda editor, yaitu Mama Dim, Bunda Nona Anggraini, Bunda-Bunda Taca seluruh Indonesia yang kami sayangi dan kami banggakan. Semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Sebentar lagi nggih, kita akan membaca karya buku-buku kita. Saya sedikit memberikan testimoni atau pengalaman saya menulis. Awalnya Bunda Amel mengajak kita semua dengan rayuan-rayuan yang manis Bunda nggih. Gampang Bunda menulis sebuah karangan seperti bunda-bunda kalau membuat buku harian yang mungkin sudah bunda-bunda lakukan setiap hari. Dari situ saya kepingin Bunda untuk mencoba. Benarkah semudah itu? Awal pertemuan dari meeting, nggak taunya Bunda banyak aturan-aturan yang harus kita persiapkan, harus kita lakukan. Misalkan nanti nggak boleh begini, nggak boleh begitu Bunda-Bunda. Dari situ sudah madep hati saya pun. Ya Allah, pikiranku sudah kayak tawaf
bisakah saya, mampukah saya? Masya Allah. Tapi saya yakin, bismillah. Saya tetap memantapkan diri untuk mengikuti, belajar untuk menulis. Di hari pertama saya menulis, alhamdulillah dengan izin Allah, tertuangkan tulisan-tulisan saya dari pikiran saya. Satu bait, satu kata, dua kata, dapat satu lembar. Setelah itu blank, bunda-bunda. Ya Allah, nggak ada ide-ide yang muncul dari pikiran saya. Saya sampai, gimana ini? Saya mau muteng, bunda-bunda. Setelah itu saya minta arahan, minta petunjuk ke Bunda Amel. Dengan kesabarannya, dengan kepingin dalam menulis, beliau memberikan semangat kepada saya. Insya Allah bisa, Uti bisa. Dan saya yakin Bunda, saya tetap tegar dan untuk membuktikan ke anak saya bahwasanya meskipun saya sudah uti-uti mau belajar lagi. Dan alhamdulillah Bunda-bunda selesai juga tulisan kami. Itu pun juga tidak luput dari doa-doa Bunda Sufi. Terima kasih Bunda Sufi yang sudah memberikan wadah untuk anggota TAJA, memberikan karangan-karangannya sehingga terjadi sebuah buku. Dan insya Allah saya yakin buku-buku kita layak untuk dipublikasikan. Karena apa Bunda-bunda? Sudah diseleksi oleh para editor-editor yang sudah berpengalaman di bidangnya. Insya Allah akan membuming buku-buku kita nanti. Baik di Indonesia, untuk kalangan kaum muslim, muslimat, anak-anak, lansia, siapapun bisa membacanya. Dan juga insya Allah akan mendunia dengan doa-doa dan ikhtiar kita semua, Bunda-bunda. Terima kasih Bunda Sufi yang telah memberikan kesempatan untuk kami dan teman-teman kami sehingga bisa tertuang isi hati kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Demikian testimoni dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih, Bu Yuni. Iya, terima kasih Bu Dewi. Masya Allah. Ini yang muda-muda jadi minder ini sama semangatnya Bu Dewi ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, bunda-bunda sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke generasi kedua, yaitu yang insya Allah akan dibawakan oleh Bunda Dewi Masitoh. Monggo Bunda Dewi untuk layar dan waktu kami persilakan. Masih di mute, Bunda. Mic-nya dibuka. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. atas kesempatan yang diberikan. agak Saya keras, Bun. Agak keras. saya nggak bisa sebentar saya pakai Wah, ini aja. jelas. Ini malah jelas. Ini malah jelas. Begini aja ya. Ya, Deket betul. aja. Ini jelas. Ya. Sudah jelas. Terima Ya. kasih telah dengan kesempatan yang Allah berikan kepada saya, diizinkan untuk saya memberikan testimoni ini. Terima kasih juga kepada Bunda Sufi yang luar biasa buat saya. Di apa ya? Kalau saya itu inspirasi saya juga Bunda Amelia. Terima kasih atas bimbingannya selama ini untuk saya. Sebelum saya menulis itu, awalnya saya nggak ngerti, nggak seberapa, waktu itu saya nggak seberapa
ini sih, nggak seberapa mengikuti di grup. Lalu pada waktu saya perjalanan ke Jakarta bersama ponakan saya, Bunda Asrila, bilang, Tante, itu loh ada menulis di grup, Tante tidak ikut. Tante kan juga suka nulis. Akhirnya saya baca sebentar, lalu nanti kalau Tante ikut deh Tante, ada judulnya itu. Akhirnya saya baca sebentar, lalu saya masih merenung. Kemarin-kemarin saya udah lihat sih, cuman kayak ragu gitu loh. Kayak nggak yakin. Apa bisa ya saya? Akhirnya dari ajakan ponakan saya itu, saya bilang kayak di hati saya tuh kayak gini, ya Allah, kalau memang ini adalah pilihan yang terbaik untuk saya, pasti Allah punya maksud kenapa saya kok diizinkan kayak ada petunjuk gitu supaya saya menuliskan di buku antologi ini. Akhirnya saya mendaftar dan awalnya itu ada rasa terharu, bahagia, nggak percaya, terus bersyukur juga. Kenapa saya bilang terharu? Ya, terharu. Kayaknya nggak mungkin selama ini saya bisa menuliskan kisah saya dan dibaca sama banyak orang nantinya. Dan Allah percayakan saya untuk saya menuliskannya. Bahagia. Bahagia sih, berarti Allah kasih saya kesempatan. Terus kaca juga memberikan wadah untuk saya menuliskan tentang kisah saya di buku antologi ini. Dan nggak percaya juga, ternyata aku bisa ya nulis seperti ini. Saya tulis bait demi bait, kata demi kata. Dan saya itu menulisnya itu seperti saya berjalan ke belakang. Berjalan lagi ke belakang, saya mengingat sesuatu yang sudah saya lalui. Sambil saya menulis, sambil meneteskan air mata. Tapi di samping itu saya juga syukur. Terima kasih Allah. Mungkin dengan jalanmu seperti ini, aku bisa menuliskan sesuatu yang akan kutulis ini. Bukan untuk diriku. Bukan untuk diri. Tapi, kalaupun buku ini dibaca oleh pembaca, itu dapat memberikan kebaikan, motivasi, semangat bahwa sesuatu yang tidak baik-baik saja atau yang bisa dibilang ada hal yang tidak sesuai keinginan kita, itu tidak selamanya tidak baik-baik saja. Ada di endingnya itu diceritain kan, diendingkan before dan after. Pasti dalam perjalanan proses yang tidak baik-baik saja itu ada pesan cinta, pesan moral yang Allah sampaikan untuk pembelajaran hidup saya sendiri agar saya lebih mengenai apa arti itu kehidupan, apa sih itu cinta, apa sih itu kasih sayang, apa itu pengorbanan, apa itu tentang komitmen dan keyakinan. Dan akhirnya saya menuliskan bait demi bait itu sampai akhirnya selesai dan saya berikan untuk saya setor ke Bunda Amelia dan
setelah saya diberikan tulisan yang sudah direvisi sama Bunda Amila itu, saya makin nangis, makin kayak nggak percaya. Ya Allah, aku tidak tahu, aku hanya hambamu yang banyak kekurangan. Tapi Engkau kasih aku kesempatan, ya Allah. Semoga tulisan yang aku tuliskan ini bisa memberikan banyak kebaikan dan menguatkan banyak perempuan-perempuan yang di sana mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan di hatinya, tapi dia tetap positive thinking, tetap semangat, tetap tersenyum, dan selalu bahagia. Dia tahu bahwa hidup yang tidak baik-baik saja itu bukan berarti akhir dari semuanya, tapi karena bisa jadi dari hidup yang baik, tidak baik-baik saja itu Allah hadirkan sesuatu yang sangat luar biasa di hidupnya. Dan kenapa ya, kalau saya bilang kita mesti memiliki, bukan saya bilang membeli ya. Kalau membeli itu kesannya kayak kaca itu menjual sesuatu yang untuk yang kaca yang membutuhkan gitu loh. Tapi kita, kalau saya bilang tuh kita mesti memiliki ini. Karena apa? Kita yang membutuhkan buku ini. Karena di buku ini bukan sebuah tulisan yang berisi tentang halusinasi, tentang tulisan yang apa namanya, yang ini ya, apa imajinasi, tidak. Tapi tulisan yang ditulis oleh beberapa penulis, ditulis dengan hati. Ditulis dengan hati, ada pesan cinta, pesan moral dari tulisan yang ditulis itu. Tulisan itu tidak begitu saja, tapi mereka seorang penulis itu, dia harus melalui sesuatu kadangkala yang tidak menyenangkan, tapi dia menulisnya itu dengan sukacita, dengan maksud agar tulisan ini itu membawa banyak kebaikan bagi pembacanya. Serta itu, dan kadangkala kita itu butuh sekali banyak ilmu untuk pembelajaran hidup kita. Bisa jadi buku ini bila dibaca, mungkin dari cerita penulis si A atau cerita dari penulis si B yang kayaknya ada kayak seperti yang aku rasakan, ternyata mereka bisa melalui dengan ini ya, dan itu bisa menambah semangat kita, motivasi kita, dan kebaikan kita untuk lebih baik lagi mendekat kepada Allah dengan cara yang luar biasa. Begitu, Bunda. Terima kasih Bu Dewi. Itu tadi Ya. pesannya ya. Jadi kita yang butuh buku ini. Jadi bukan kita itu jualan karena kita yang membutuhkan gitu ya. Jadi memang Bukan. betul. Sebenarnya orang itu butuh untuk membaca dari kisah-kisah ini, belajar hikmahnya. Gitu. Terima kasih Bu Kalau Dewi saya ya. bilang seperti itu, kalau ada sesuatu yang Allah hadirkan ke kita, ini kan intinya petunjuk maksudnya. Tapi lewat tanda dari tulisan-tulisan dari bunda-bunda itu, bisa jadi ini adalah ilmu untuk kita pembelajaran diri, entah dari penulis si A atau si B. Bukan buku itu yang butuh kita, tapi kita yang butuh buku itu. Maka memang layak harusnya semuanya memiliki buku ini. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Paling enggak dengan kisah-kisah yang kita baca, kita bisa berterima kasih untuk diri kita sendiri, mengapresiasi diri kita sendiri bahwa kita itu lebih berharga, sangat berharga dan luar biasa. Dan insya Allah bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih. Jadi itu membuktikannya kalau nulis itu ternyata healing juga ya.
Jadi kita bisa healing dengan menulis gitu, biar nggak stres gitu kan. Dulu kan kita pernah belajar tentang melukis ya, melukis itu tidak harus hasilnya bagus, tapi prosesnya itu adalah proses healing. Termasuk menulis itu juga sama. Prosesnya itu adalah proses healing diri kita sendiri. Gitu ya, Bunda. Terima kasih, Bu Dewi. Lanjut, Mbak Iya, Ani. siap benar. Masya Allah. Luar biasa Saya, ya. saya salah dulu, Mbak Ani. Oh, enggak, boleh. Selamat datang untuk Bu Kandi. Bu Kandi sudah datang juga. Tapi Oh, izin enggak, absen Masya karena Allah. kami berpartisipasi. Ya. Siap, Lanjut. siap, benar. Masya Allah. Jadi memang circle yang positif itu juga penting ya, Bunda ya. Jadi ada pengaruh tadi dari ponakan yang juga aktif banget di Taca gitu ya. Masya Allah. Jadi tergerak hatinya untuk mulai mendapatkan atau mulai menjemput hidayah dan alhamdulillah ternyata prosesnya memang luar biasa. Saya yakin sepertinya bukan cuman Bunda Dewi Masitoh aja nih yang saat menulis itu sambil meneteskan air mata. Jadi memang luar biasa untuk proses healingnya. Baik, untuk selanjutnya dari generasi yang ketiga nih Bunda-Bunda. Masya Allah. Ada Bunda Hasyati Zakira. Monggo, dipersilakan Bunda. Baik, terima kasih Ustazah Anis atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin untuk menyampaikan testimoni ya dari eh, salah satu penulis ya, saya salah satu penulis Jalan Hijrahku. Ini prosesnya Masya Allah luar biasa sekali dan saya sangat sepakat dengan yang diutarakan oleh Uti Wiwi dan juga Bunda Dewi. Masya Allah, kalau nggak ada bimbingan dari Bunda Amel dan juga Ustazah Anis, nggak tahu deh kita gimana. Bismillah, Masya Allah, ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Saya diizinkan sama Allah ya, qadarullah bisa menjadi bagian dari proyek pertama menulis buku antologi Taca ini. Sebagai penulis pemula, awalnya saya dipenuhi rasa ragu. Apakah saya mampu? Bahkan saat pertama mengikuti Zoom bimbingan sama Bunda Amel itu sebenarnya saya udah punya tulisan, tapi saya baca lagi, layak nggak sih gitu untuk dipublikasikan gitu kan. Sampai akhirnya hari-harinya itu dipenuhi dengan keraguan. Iya nggak ya, dikirim ke Bunda Amel nggak ya, ke Kak Anis nggak ya gitu kan. Masya Allah sampai akhirnya diingatkan oleh Ustazah Anis, ayo sudah mau deadline gitu, baru ya udah deh Bismillah gitu, Insya Allah ini yang bisa saya persembahkan gitu untuk Taca karena saya juga penulis pemula. Kemudian tapi lewat proses ini saya justru banyak belajar, bukan hanya tentang merangkai kata tapi juga tentang keberanian menyuarakan isi hati dan menemukan keindahan dalam kisah sederhana yang sudah Masya Allah ternyata saya bisa melaluinya. Alhamdulillah dengan bimbingan dan semangat dari Bunda Amel, juga Ustazah Anis, dan tentu saja pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya saya bisa menyelesaikan tulisan pertama ini. Tapi ternyata saat saya mengirimkan ke Bunda Amel tuh, Masya Allah saya tuh nggak expect dengan reaksinya Bunda Amel gitu akan seperti itu. Saya ngirimkan ke Bunda Anis, kemudian saya kirimkan ke Bunda Amel, minta koreksinya seperti apa. Tapi ternyata Bunda Amel bilang, sudah Masya Allah gitu ya, sudah bagus. Kok bisa Bunda Amel bilang tulisan saya bagus gitu, padahal ini hanya curhatan saya yang saya tuangkan ke dalam tulisan yang ya udah ini hanya maksudnya tuh kayak apa ya, saya ini bukan juga yang paham tentang menulis gitu kan, tapi ternyata kok Bunda Amel bisa seperti itu dan
Masya Allah saat itu tulisan saya reaksinya sangat baik dari Bunda Amel. Karena Bunda Amel seperti itu, sepertinya saya lebih semangat lagi Bunda Amel. Terima kasih. Insya Allah kalau ke depan ada kesempatan lagi, semoga Allah mentakdirkan saya untuk bisa terus berkarya, menulis, mencurahkan isi hati, dan semoga menjadi inspirasi untuk para pembacanya. Ini tentu saja dalam penyelesaian tulisan pertama ini bukan sekedar karya insya Allah, tapi jejak awal dari perjalanan menulis yang insya Allah terus tumbuh membawa kebaikan. Terima kasih juga kepada para editor dan juga Bunda Sufi sebagai founder Taca Muslimah Indonesia telah menjadi wadah penuh cinta dan asa. Semoga buku ini menjadi ladang pahala dan setiap kata yang tertulis menjadi cahaya bagi siapapun pembacanya. Bismillah, buku ini akan menjadi inspirasi untuk muslimah seluruh dunia. Mungkin itu saja, Ustazah Anis, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bunda Amel, Ustazah Anis, Bunda Sufi, dan juga Pak. Terima kasih Mbak Hasyati, keren. Nanti kalau ada lagi tahun depan, insya Allah ikut lagi ya. Amin. Sepertinya kepental Bunda nggih, Masya Allah. Nggih, sepertinya kepental Bunda Hasyati. Baik, Masya Allah luar biasa. Betul banget loh tapi Bunda Amel. Jadi beberapa yang ngerasa, oh pernah memiliki pengalaman ini, itu tuh kayak jadi tertarik gitu. Apalagi dari yang kapan hari Mama Dem juga pernah menyampaikan ya, ini bisa loh untuk diseriusin gitu. Masya Allah itu tuh kayak menjadi satu titik, ah bisa ya ternyata gitu. Kayak ada lanjutannya nih gitu. Ya semoga kita doakan bersama-sama ya Bunda biar semua prosesnya lancar sehingga nanti akan ada nih batch 2, batch 3 dan seterusnya bahkan mungkin Bunda-Bunda akan menerbitkan buku solo ya. Wah, Masya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, ini Bunda Hasyati sudah kembali. Jazakillah khair Bunda Hasyati untuk testimoninya. Baik, selanjutnya benar-benar sekalian kita akan masuk ke sesi selanjutnya, sesinya rahasia yang mungkin akan kami serahkan kepada Bunda Amel. Silakan Bunda Amel. Ya, saya ingin tahu ada yang bisa sambil melihat nih, yang tadi kan yang di luar penulis tadi ditemukan satu, ditemukan satu. Ada Bunda Alivia juga Ada Bunda. Bunda Ada Alivia, dua. Bunda ada Hardika. dua Bunda Yuni, terus siapa lagi ya? Bunda Marwani. Oh ya Bisa Bunda dicatat Marwani. ya Mbak Anis? Bisa dicatat ya Mbak Anis? Siap. Bunda Marwani, Bunda Yuni, Bunda Alivia, Bunda Hardika, terus siapa lagi? Itu aja ya. Ada yang merasa nggak menulis di sini kecuali editor? Itu aja ya Mbak Anis. 4 Betul, orang Bunda. ya? Iya. 4 orang. Insya Allah nanti tadi yang Bu Hardika akan mendapat kejutan dari Bunda Sufi. Insya Allah nanti yang 3 dapat kejutan dari saya. Izin ya Bunda Sufi. Apresiasi mau menghadiri soft launching gitu ya dari buku ini. Nah, sekarang yang nggak ikut nulis nih, boleh nggak kita mintain komennya? Gitu. Mintain komennya. Siapa mungkin Bunda Yuni, Bunda Alivia, atau Bunda Hardika, siapa tadi satunya? Bunda Marwani. Bu Marwani. Siapa yang mau berkomen? Berkomen untuk memberikan semangat ke teman-temannya nih.
Ada? Ayo Bunda Alifia, perwakilan MDP juga itu Majelis Zikir Ayo. Polwan. Nah, sudah ditunjuk sama Bu Kartika. Banyak polwan Ayo, yang Mbak menulis loh Alifia, itu. dibuka mic-nya. Percuma sembunyi Banyak udah polwan yang kelihatan menulis. orangnya. Ayo, Mbak Alifia gimana? Dibuka mic-nya. Belum dibuka mic-nya. Masih mute. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Saya bingung Bu, mau ngomong apa Bu Kartika. Yang jelas dari tadi yang disampaikan dari penulis, apa ya, kayak buku ini kayaknya itu menyimpan banyak pesan yang mungkin salah satunya itu terjadi pada diri kita sendiri. Maksudnya, apa ya, nggak bisa ngomong Mbak Kartika. Malu saya. bisa gitu loh. Mohon maaf, dia agak pemalu Bunda Amel. Tapi kayaknya besok Iya. next buku kedua harus diikutkan Iya, itu. Jadi betul. mencurahkannya lewat tulisan kalau nggak bisa Iya, lewat omongan. betul. Betul begitu Iya, Bunda Amel? betul. Wajib Biasanya nggak banyak omongnya, itu nulisnya banyak. Bunda Alivia ini ya, jadi ruhnya biar tambah dapat nih nanti. Nah, Semoga ada manfaatnya untuk kita semua melalui buku ini, dan ada banyak orang yang bisa merasakan apa ya, nggak bisa ngomong aku buat Kartika, nggak bisa. Masya Sudah masuk Allah. pesannya, insya Allah kami mengerti. Terima kasih Adik Alivia. Ya, mohon maaf Bu, nggak bisa banyak ngomong karena masih belajar. nggak apa-apa. Di sini memang bukan untuk ajang siapa yang bisa ngomong, tapi ini kan kita lagi apa ya namanya, ngomong-ngomong ngobrol biasa gitu, sharing biasa gimana tadi habis nonton yang disampaikan dari teman-teman penulis, siapa tahu menginspirasi Bunda Alivia nanti ya untuk next project, siapa tahu bisa ikut menulis juga. Oke. Amin. Kalau sekarang mungkin nanti bisa meramaikan dengan bisa PO juga gitu ya. Ya, gitu. Terima kasih banyak Mbak Alivia. Nanti tolong yang di sini yang bukan penulis dan selain Bunda Hardika bisa wapri saya ya nanti ya. Gitu. Terus ada lagi kejutan ini, sebenarnya jadi nggak kejutan ya, karena dari tadi sudah disambut Mbak Anis, karena editornya sudah pada datang. Jadi editor kita itu sangat menghargai sekali kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu jadi males-malesan gitu ya, yang apa namanya, ibaratnya guru kita datang masa muridnya nggak datang gitu ya. Gitu. Jadi memang apa namanya? Nah, ini Bunda Marwani, ngomong aja deh, ngomong aja. Ini saudara kembarnya Mbak Wida nih. Dibuka aja mic-nya. Ayo, ngomong aja. Mbak Marwani, dibuka mic-nya. Ayo dibuka. Belum, masih mati itu mic-nya. Bisa dibuka? Bisa dibuka? Nah, silahkan. Loh, dimatiin lagi. Ya. Masih belum nyala teleponnya. Itu lebih pemalu lagi Bunda Amel. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu mendengar pembuatan bukunya Bunda.
memang saya ikut menulis, tapi saya suka membaca dan untuk membeli buku tersebut. Pagi 3 Bunda Wiwi. Nggak bisa untuk meneruskan untuk ngomong. Jadi saya ingin biar aja lah saya yang membaca buku tersebut. Saya tetap semangat. Mudah-mudahan saya bisa untuk menulis buku yang kedua. Mudah-mudahan. Ya, jempol. Amin. Ya Allah ya, gitu ya. Nanti Assalamualaikum untuk next. warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, mungkin ada editor yang mau menyarankan kenapa kok kita harus beli buku ini. Kalau mungkin lagi supaya ada ke depannya saya bisa. Oh, kepental, Bunda. Mama Tim kepental. Bunda Kandi sudah keluar karena ada keperluan memang. Bunda Nona masih ada apa enggak ya di sini? Masih, Mbak Amel. Gimana Mbak Nona? Tapi ya Kenapa orang disambi ya. Ya, Sambi nggak ketik, apa-apa. yo. Boleh. Gimana Mbak Nona? Kenapa orang harus beli buku ini Mbak Nona? Jujur selama ngoreksi karya-karya bunda-bunda ya, Masya Allah, saya ikut terharu, terus ikut membayangkan, entah itu yang tentang Baitullah dan Jalan Hijrah ya, katanya penulis pemula, tapi kok Masya Allah ya, mungkin karena itulah yang disebut menulis dari hati mungkin ya. Jadi ke pembacanya juga kena ke hati gitu. Ya harus belilah karena dalam kumpulan antologi ini tuh bukan hanya bercerita soal pengalaman pribadi, tapi menurut saya juga apa ya, sepenggal kisah kehidupan masing-masing penulis yang kalau memang bisa di-share untuk kebaikan atau dibaca untuk oleh banyak orang, itu semoga bisa menginspirasi ibu-ibu yang lain, bunda-bunda yang lain, karena banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari kisah-kisah ini gitu. Jadi tapi tidak secara menggurui ya, tapi secara mengambil dari pelajaran hikmah dari kisah-kisah yang ada di antologi ini. Gitu, Mbak Amel. Terima kasih Mbak Nona. Jadi gitu ya Bunda. Sama-sama. Ini dari ibaratnya dari pihak luar ya. Jadi yang bisa ngomong objektif nih. Yang bisa ngomong objektif itu kan penting buat kita. Kenapa? Kalau kita ngelihat karya kita itu kan, oh ini pantas ini, tapi kan subjektif. Tapi kalau dari orang lain itu berarti objektif. Karena itu bunda-bunda yang belum memiliki, yang belum beli, atau mungkin di sini karena memang sebagian besar adalah penulis, bisa kita sebarluaskan dulu. Yang penting kita ngiklan dulu ya. Iklan ini anggap aja kita lagi lagi dakwah gitu ya. Ini kan kita salah satu jalan dakwah juga gitu. Gitu ya, saya kira Mbak Anis. Ini jam 10 lebih 11 menit. Kita tadi kan 9 lebih 10 ya. Mulai ya. Betul. Jadi pas 1 jam gitu. Terima kasih Bunda-Bunda, terima kasih Mbak Nona, terima kasih Bunda Sufi atas kehadirannya. Ini nanti bisa di-share di grup mungkin Mbak Anis apa videonya ya. Mungkin kalau ada yang pengen nonton biar tahu gitu. Biar ke feel-nya tuh biar nyampe gitu. Ya, Gitu. benar. Bunda, Mbak Anis, terima kasih. Jazakillah khair, Bunda Amel, Bunda Nona, Masya Allah. Alhamdulillah, bunda-bunda sekalian, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk bisa menghadiri soft launching pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita jalani bisa benar-benar menjadi makna. Dan tentu saja Bunda, kita masih punya satu PR lagi, yaitu melangitkan doa-doa terbaik agar segala prosesnya bisa semakin lancar dan sampai ke nanti di grand launching. Dan tentunya
untuk jangka panjang ya Bunda-Bunda. Semoga buku ini juga bisa bermanfaat dan menginspirasi lebih banyak muslimah lagi. Amin, amin, Allahumma amin. Baik Bunda-Bunda sekalian, saya izin pamit. Sebelum itu mungkin apakah ada tambahan sekali lagi nih dari Bunda Sufi sebagai penutup Bunda? Aman? Oke, siap. Masya Allah. Baik, kalau begitu Bunda-Bunda sekalian, saya mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Semoga kita bisa berjumpa kembali, insya Allah di hari Senin dengan program One Day One Juice kita. Baik, kalau begitu marilah kita tutup kegiatan kita dengan Alhamdulillah 3 kali, istighfar 3 kali, dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bunda-Bunda sekalian, sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. foto bersama kan? Oh, Masya Allah, sampai kelupaan ya. Boleh Bunda-Bunda, mari kita dokumentasi terlebih dahulu. Boleh yang belum on cam, kalau bisa boleh on cam. Salam Coba. literasi. Salam literasi Oke. ya. Jangan lupa salam literasi. Monggo, saya hitung. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda-Bunda sekalian. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat semuanya. Semuanya. Grand launching. Ditunggu di grand launching Sama semuanya. Bunda. Grand launching. Bunda Insya Amel, Allah. kostum saya. Grand launching. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.